Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Serius amat sih Oh, nanya. serius ya. Nanya tinggal nanya, oh serius amat ya. Kanan begini? Kanan. Kanan. Ada teman saya itu, dia kerja di sebuah perusahaan. Terus kerjanya itu dari pagi sampai sore, Ustaz. Cuman waktu yang disediakan perusahaan untuk istirahat itu di waktu zuhur jam 12, kemudian masuk lagi jam 1. Sedangkan asarnya itu, sholat asar itu dia tidak ada dalam perusahaan itu, aturan sholat asar itu tidak ada sebenarnya. Akhirnya dia karena ya mungkin dia mengamalkan yang sholat tepat waktu itu, Ustaz. Akhirnya dia sholat tepat waktu, tapi dia bingung apakah waktu yang dia buat untuk sholat tepat waktu itu termasuk waktu-waktu yang mencuri, karena kan perusahaan mungkin tidak memberikan aturan lah ya, tidak ada aturannya gitu. Itu Nah, yang ditanyakan ya bagaimana, tolong dijelaskan apakah waktunya itu termasuk yang tidak diperbolehkan Untuk sholat. untuk sholatnya itu. Apakah melanggar ketentuan hukum atau apa gitu, dalam tentunya dalam pandangan Islam, Ustaz. Gitu. Mohon dijelaskan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam channel kita Secangkir Kopi TV. Hasil lebaran. Habis lebaran, makanya lebaran. suaranya agak sumringah ya. Full tank. Baik, ini pertanyaan dari Mas Ibnu, sebenarnya mewakili kawannya ya, Mas ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dicatat. Jadi pertanyaan intinya tadi, apakah boleh kita melaksanakan sholat sedangkan tidak ada jam khusus yang diberikan oleh Perusahaan. perusahaan. Iya. Jadi yang kalau mau dirunut, yang pertama sebenarnya setiap orang muslim itu al muslimu ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan persyaratan yang disetujuinya, yang mengikat dengannya. Jadi kalau misalnya kita sepakat mengadakan perjanjian, maka perjanjian itu harus dipenuhi sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sholat asar yang tidak diatur secara khusus itu bagian yang dilarang atau yang tidak dilarang Oleh perusahaan itu maksudnya? Oh. Jadi misalnya begini, saya memang tidak tertulis peraturannya itu, tapi apakah sholat asar yang tidak diatur secara langsung oleh perusahaan itu boleh saya kerjakan atau tidak boleh saya kerjakan? Nah, dalam hal ini ada dua nih, kalau saya jelaskan bisa dua. Yang pertama, terkadang perusahaan atau tempat kerja kita itu secara umum membolehkan kita sholat walaupun tidak diatur secara khusus. Gitu. Ini nggak diatur secara khusus, tapi Tidak tertulis lah maksudnya. tidak tertulis, tapi orang sudah paham bahwa waktu sholat itu ya seorang muslim dibolehkan melaksanakan sholat pada waktunya. Iya. Nah, jadi ada yang perusahaan-perusahaan begitu ya, kira-kira kalau bahasa sederhananya sama-sama tahulah itu kan waktu sholat, masa sholat tidak boleh. Nggak boleh. Nah, kira-kira gitu, sehingga walaupun tidak diatur secara langsung, berarti sholatnya pun itu sebenarnya bagian yang dibolehkan oleh perusahaan. Itu yang pertama ya. Iya. Nah, kemudian kalau yang seperti ini tentu nanti kalau dikaitkan sama gimana hasil rezeki yang didapatkan gitu misalnya gitu. Iya. Ya tentu kalau yang poin nomor 1 itu ya Halal yang apa? halal saja, tidak masalah. Tidak ada. Nah, karena misalnya kayak misalnya saya punya usaha dikit gitu, ada karyawan
ya kita kasih tahu bahwa istirahat itu ya duhur. Isoma istirahat, sholat makan itu duhur. Itu sudah lazim. Sudah karena lazim ya. siang itu mesti istirahat. Nah, cuman pertanyaannya kalau asar ini ya hampir nggak ada yang dipersyaratkan, memang jarang. Iya. Tapi kalau saya memiliki karyawan yang dia sholat, ya tentu saya lebih senang gitu. Iya. Lebih senang ada karyawan kita dia sholat pada waktunya. Kita harus bersyukur mestinya. Nah gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang kedua sekarang. Jadi kalau yang nomor satu berarti hasilnya juga tetap halal. Nggak masalah lah ya. Nggak ada masalah. Nah sekarang yang nomor dua. Kalau sholat itu adalah bagian yang dilarang. Begitu juga dari situ. Itu bagian yang dilarang misalnya. Jadi kalau Anda kerja sama saya, maka Anda tidak boleh sholat asar, nanti nunggu selesai jamnya. Nah, nunggu selesai jamnya nih jadi apa namanya, nanti menjadi masalah tersendiri. Iya. Selesainya jam berapa? Jam berapa? Sudah maghrib. Kalau selesainya jam maghrib, terus gimana sholat Sholat kita? asarnya. Gitu. Kalau sampai maghrib, tapi kalau sholatnya misalnya jam 4, Kerjanya misalnya. kerjanya sampai jam 4. Itu Ya. lebih baik yang mana, Zat? Ya kalau boleh memilih, tentu kita memilih yang tepat waktu. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya menyampaikan ke kita itu kan amal yang paling utama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya perusahaan memberikan persyaratan tidak boleh melaksanakan sholat jamaah misalnya, nggak boleh melaksanakan sholat jamaah, Tinggal dulu tadi. Melarang ya. melarang sholat jamaah. Jadi kalau dalam pandangan saya justru perusahaannya yang bermasalah, gitu. Perusahaannya yang bermasalah kalau melarang seorang melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini bagian dalam undang-undang hak asasi manusia, itu bagian dari yang harus diberikan. Iya. Gitu. Itu zalim ya berarti. Iya, mendolimi. Dolimi. Nah kalau misalnya Rampas hak. sholat itu nggak boleh, ya, untuk apa kita kerja di tempat yang seperti Iya, itu? seperti itu. Ya, betul. Berarti lebih baik dia keluar. Ya lebih baik dia cari tempat kerja, Cari yang, tempat lain. kerja yang lain, ya. Karena hal yang sangat urgen saja, yang fundamental saja dia larang gitu. Iya. Gitu. Makanya kalau apakah disebut mencuri waktu sehingga nanti hasilnya haram karena dia mencuri-curi waktu? Nah, dalam pandangan saya bukan haram. Syarat itu harus boleh dipenuhi kalau syarat itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan juga tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Iya. Jadi kalau syarat itu ternyata berbalik, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ya berarti syarat itu tidak boleh Tidak boleh. dipenuhi. Iya. Misalnya kalau dalam rumah tangga itu kan ada, misalnya seorang istri, ya ini bukan menyuruh poligami itu urusan pribadi ya. Iya. Misalnya ada seorang laki-laki mau berpoligami, terus kata wanita yang mau dinikah itu, saya mau tapi syaratnya harus Izin. menceraikan Iya, istri menceraikan. yang tua. Menceraikan malah ya. Menceraikan, kan ada yang begitu. Mau dikawin sama laki-laki yang sudah beristri, syaratnya Harus cerai yang nomor 1. menceraikan yang awal. Nah, ini berarti Tuh, menghalalkan sesuatu yang videonya haram. ada di pojok. Nah, dibahas. menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi kita nggak boleh. Nah, sama dengan kerja. Kalau kerja itu kemudian syaratnya adalah meninggalkan sholat, gitu. Nah itu tentu harus ditimbang ulang. Jangan sampai bekerja di tempat yang seperti itu. Iya. Nah, gitu. Iya. Kira-kira kejawab nggak ini? Jawab. Nah, oleh karena itu seorang muslim itu kalau mau bekerja tidak hanya sekedar gajinya gede, tapi bagaimana dia bisa
menjaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk perempuan gimana, Ustaz? Ya, ini mungkin ada hubungannya dengan, kalau saya langsung terbesit ya kalau tentang masalah sholat itu, untuk para pekerja imigran, imigran lagi, iya TKW ya, TKW gitu yang jadi sana gitu. Itu gimana? Perempuan kan mungkin kalau sholatnya itu bisa kayak dilonggarkan gitu lah, Ustaz ya. Nggak harus di masjid maksudnya gitu kan. Kalau laki-laki kan harus ke masjid, ya seharusnya di masjid lebih afdol lah ya. Lebih afdol. Nah, terus gimana? Nah, kalau perempuan itu bisa nggak diakhirkan gitu karena pekerjaan gitu, Ustaz? Nggak apa-apa ya, Ustaz ya? Tapi kan tetap waktu ya. Kalau wanita itu kan sesuaikan dengan kondisinya ya. Memang wanita itu diberi oleh Allah, diberikan perlakuan agak lebih khusus dibandingkan laki-laki. Artinya kalau laki-laki itu memang sholat jamaah itu di masjid. Kalau perempuan itu bisa dilakukan tidak di masjid. Nah, gitu. Nah, itu yang membedakan. Tapi pada dasarnya ya sholat itu pada waktunya. Tapi ada juga para pekerja TKW itu ketika dia sholat akhirnya mendapat perlakuan yang tidak baik misalnya. Kalau kondisinya seperti itu ya jelas ini pekerjaannya kurang berkah. Ya, betul. Jadi harus pekerjaan itu bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti menjadi jawaban. Nah, kalau Amin. gimana ya kalau apakah hasilnya halal atau haram? Kalau hasil dari pekerjaan menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Nah, ini tentu menjadi masalah tersendiri ya. Iya. Gitu ya. 4 1 2 3 4. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.